Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Ibu dengan materi berbeda, yaitu materi biologi lingkungan dan pencemaran. Sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan berguna di kemudian hari. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya itu Ibu cek kehadiran dulu ya. Assalamualaikum. Oke, hadir semua. Semua murid hadir ya. Sebelumnya itu Ibu mengajarkan atau menjelaskan materi ini menggunakan PowerPoint. Berikut ini adalah PowerPoint-nya. Oke. Dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 56 menceritakan tentang bumi yang diciptakan sebaik mungkin. Maka dari itu Allah memberikan kita bumi tempat tinggal agar kita itu menyayangi, menjaga bumi tersebut, tidak merusaknya. Maka dari itu pelajaran dari surah ini berkaitan dengan materi kita yang sekarang, yaitu biologi lingkungan dan pencemaran. Oke, masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah biologi lingkungan. Biologi lingkungan itu, atau yang disebut dalam biologi itu adalah materi ekologi. Sebenarnya ekologi ini sudah didengar sejak tahun 1866 oleh seorang ahli Jerman yang bernama Ernst Haeckel. Maka dari itu ekologi ini tidak disebut lagi biologi lingkungan ini tidak disebut dengan ekologi. Yang kita dengar sekarang itu adalah materi ekologi. Ekologi tersebut berasal dari kata oikos. Yang pertama, oikos itu adalah tempat tinggal atau rumah. Kemudian ada kata logos itu adalah ilmu. Maka dari itu ekologi atau biologi lingkungan yang artinya ilmu yang khusus mempelajari keterkaitan atau interaksi antara makhluk hidup. Kemudian dari banyaknya ekologi, cabang-cabang ekologi itu ada banyak. Yang pertama, cabang biologi yang berdasarkan taksonomi. Yang pertama itu adalah ekologi fungi, ekologi tumbuhan, ekologi intervertebrata, ekologi vertebrata. Kemudian ada juga cabang ekologi itu berdasarkan faktor lingkungan. Yang pertama itu adalah ekologi air laut. Ekologi air laut itu atau dengan nama lain oceanologi. Kemudian ada ekologi danau. Kemudian ada ekologi air permukaan seperti sungai. Kemudian ada ekologi estuari di daerah muara. Setelah itu lanjut ke bagian konsep lingkungan. Konsep lingkungan ini terbagi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu meliputi dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan dekomposer. Apa itu produsen? Produsen itu autotrof. Apa juga itu autotrof? Autotrof itu adalah yang mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan cara yang diperoleh dari proses asimilasi C dan asimilasi N. Kemudian setelah ada produsen, ada konsumen 1. Konsumen 1 itu adalah yang didominasi oleh herbivora, contohnya seperti ikan kecil, sapi, pelanduk,
dan lain-lain. Kemudian ada konsumen 2. Konsumen 2 itu adalah didominasi dengan karnivora, contohnya singa, harimau, kemudian masih banyak lagi. Sedangkan konsumen 3 itu adalah yang didominasi oleh omnivora. Omnivora itu misalnya manusia, gorila, orangutan, dan lain-lain. Kemudian setelah ada abiotik, setelah ada lingkungan biotik, ada juga lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik itu berbeda dengan lingkungan biotik. Kalau lingkungan abiotik itu meliputi senyawa organik. Senyawa organik itu seperti protein, daun, lemak, dan lain-lain. Kemudian jika ada senyawa organik, maka ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik itu adalah seperti air, oksigen, CO2. Kemudian ada komponen iklim dan cuaca. Komponen iklim dan cuaca ini seperti suhu, tekanan udara, kelembapan, angin, dan masih banyak lagi. Oke. Setelah itu ada pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran itu adalah sesuatu zat, energi, atau komponen lainnya masuk ke dalam lingkungan yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak seimbang. Adanya ketidakseimbangan pada lingkungan. Kita garis bawahi kalau pencemaran lingkungan itu adalah masuknya sesuatu yang menyebabkan lingkungan tersebut menjadi tidak seimbang. Kenapa bisa tidak seimbang? Karena ada yang namanya polutan. Polutan itu apa? Polutan itu adalah ketidakseimbangannya lingkungan tersebut. Kemudian lingkungan tercemar terjadi karena ada individu, yaitu kadar polutan tinggi. Kemudian ada dukungan lingkungan menurun, kemudian ada makhluk hidup. Nah, lingkungan ini tercemar terjadi karena ada individu yang kadar polutannya tinggi. Jika kadar polutannya tinggi, maka daya dukung lingkungan itu akan menurun. Jika menurun daya lingkungan tersebut, maka makhluk hidup juga terganggu, yaitu kepada kita sebagai manusia, sebagai hewan, sebagai tumbuhan. Makhluk hidup tersebut terganggu jika polutan itu meningkat. Kemudian lanjut ke macam-macam pencemaran lingkungan terbagi menjadi yang pertama kita bahas adalah pencemaran kimiawi. Pencemaran kimiawi itu terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran organik dan pencemaran anorganik. Pencemaran organik itu seperti protein, lemak, kemudian ada pencemaran anorganik. Pencemaran anorganik itu seperti sulfat, air raksa, perak, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pencemaran fisika. Pencemaran fisika ini juga terbagi menjadi dua, yaitu padatan dan gas. Yang padatan itu seperti limbah dari rumah tangga, misalnya air cucian, seperti itu. Kalau misalnya yang gas, asap dari knalpot, asap dari mobil, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pencemaran biologis yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, protozoa, cacing, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pencemaran sosial. Pencemaran sosial itu seperti kultur budaya. Kultur budaya itu yang dimaksud kultur budaya itu adalah pengangguran, pencurian, dan masih banyak tindakan yang lainnya. Dan itu adalah pencemaran sosial, kultur, atau budaya. Kemudian ada dampak pencemaran lingkungan terhadap kehidupan. Yang pertama itu kesehatan manusia. Jika pencemaran lingkungan itu yang disebabkan oleh gas, yang seperti tadi saya
ibu bilang gas seperti dari asap knalpot, asap limbah dari pabrik seperti itu akan menyebabkan kesehatan manusia makin menurun. Dapat kita lihat dari hujan asam. Hujan asam kemudian bisa membuat pernapasan terganggu. Kemudian masih banyak lagi penyakit yang bisa menyebabkan dari pencemaran lingkungan tersebut. Kemudian tidak hanya pada manusia saja yang berdampak pencemaran lingkungan tersebut, akan tetapi masih banyak juga makhluk hidup lainnya seperti hewan. Banyak hewan yang mati dikarenakan pencemaran lingkungan. Misalnya pada saat situasi sekarang itu menggunakan masker pada makhluk hidup manusia dipergunakan. Kemudian manusia tersebut membuang sampah masker tersebut tidak pada tempatnya. Kemudian banyak sampah tersebut berceceran di luar sana. Kemudian hewan tersebut, hewan misalnya seperti ayam atau burung, ada kakinya yang tersangkut gara-gara masker tersebut. Dari masker yang tidak dibuang pada tempatnya itu kan pencemaran lingkungan dan menyebabkan berdampak kepada hewan. Kemudian pada tumbuhan juga berdampak pencemaran lingkungan tersebut. Misalnya pada tumbuhan, jika manusia terlalu sering atau menggunakan bahan-bahan yang tidak cocok ke tanah, maka tumbuhan yang hidup dari tanah itu akan menyebabkan kematian yang tidak terduga. Seperti itu. Oke, setelah Ibu jelaskan materi biologi lingkungan dan pencemaran, ada sedikit video yang akan membawa kita mendapatkan data atau untuk nanti tugas yang akan datang. Berikut adalah videonya. Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo.
Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan, lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Setelah melihat video yang ibu berikan tadi, itu sangat miris melihat manusia yang begitu banyak sampah dan menyebabkan ikan-ikan makhluk hidup lainnya di sana menderita. Kemudian dari video tersebut kita bisa mendapatkan informasi atau data yang diperlukan nantinya. Di setiap kelompok nantinya akan mendapatkan data atau informasi dari video tersebut. Kemudian nanti setiap kelompok itu akan mengerjakan tugas yang ibu berikan di lembar kerja peserta didiknya, itu LPD-nya. Oke. Mata pelajaran biologi lingkungan dan pencemaran telah berakhir. Sebelumnya itu ibu akan menyimpulkan atau mengklarifikasi bahwa kita sebagai makhluk hidup yang berinteraksi antara makhluk hidupnya yang lain seperti hewan, tumbuhan, dan hewan, mari kita menjaga atau melestarikan, setidaknya kita tidak mengganggu makhluk hidup yang lainnya dengan kesadaran diri sendiri untuk membuang sampah, tidak menebang pohon-pohon, dan masih banyak lagi. Misalnya hal yang kecil saja seperti membuang sampah pada tempatnya. Sebagai manusia yang bisa bergerak dan mengambil sampah, setidaknya kita bisa mengambil sampah dan membuang ke tempatnya. Jika kita bisa sadar diri untuk membuang sampah, maka makhluk hidup di bumi ini akan aman dan tentram dan nyaman hidup di bumi ini, seperti yang di dalam Al-Quran surah Al-A'raf tersebut mengatakan Allah menciptakan bumi sebaik mungkin. Maka dari itu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengembalikan bumi ini juga dengan keadaan yang baik. Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Ibu mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.